Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Hari ini wow, kita ngobrol bareng konseling. Jadi Mas Heri atau Kang Heri nih? Ya apa aja. Apa Nggak aja apa-apa, ya? heeh. Yang penting Yang penting saya jangan dipanggil Mbak. jangan dipanggil Bayang. Eh, Hari ini selamat datang nih di acara Ombak. Waktu kayak kita lagi masa pandemi gini kan pengennya jalan-jalan gitu. Tapi bukan itu. Ombak nih ngobrol, mikir bareng kita. Senang dikit lah mikir ya. Ya kan? Gimana? Kabarnya sehat ya? Oh, kabar sehat, kabar baik. Alhamdulillah. Saya terima kasih juga diundang di acara Ombak. Ya seadanya nih. Ya. Karena kita 2 minggu sekali Waduh, bisa. ngobrol-ngobrol, sharing aja kan. Setiap orang butuh tempat buat sharing kan. Oh, iya. Wajib itu. Oh, Biar nggak ganggu. Kalau dilihat nih, kan sering bikin status-status gombal atau status-status romantis nih ya. iya, gitu. Emang kayak gitu. Itu gimana inspirasinya nih? Ada aja loh, ada aja loh. Sebenarnya gini, kita gini, zaman apalagi seperti ini pandemi, kita nggak usah kita tuh serius-serius. Gak usah serius-serius. Nggak usah serius-serius. Yang penting hidup kita serius. Nggak usah serius, tapi hidup serius. Yang penting hidup kita serius. Karena gini, lebih baik orang memandang kita itu, wah lu gak serius lu, wah lu pasti hidupnya berangkat, kan belum tahu. Yang penting hidup kita aja yang serius. Hidup serius. Yang penting kalau dalam hal di sosmed itu kita bercanda-bercanda aja. Oh, sosial media Iya. tempatnya bercanda gitu ya. Kayak gitu aja, nggak usah serius-serius. Kadang orang yang salah di situ. Di sosmed itu media buat nyinyirin orang. Terus yang kedua buat berdoa. Nah, kenapa? Berarti dia berdoa tuh nggak sholat. Ngapain malah berdoa di sosmed? Oh. Dan Juga ya. Udah dikasih tahu caranya kalau udah mau dikasih berdoa tahu tuh cara kita berdoa itu adalah sholat gitu kan. jelas 5 waktu ditambah sama tahajud, sholat yang lainnya selesai. Tapi dia bikin cara sendiri. Nah itu cara-cara sendiri, nggak tahu apa Tuhannya itu WhatsApp atau Instagram, Facebook. Iya, bener-bener. Kita nggak tahu. Itu kalau agama bid'ah ada ya. Bikin agama baru dia loh. Agama sosmed, doanya lewat sosial media gitu kan. Ya, tapi emang miris juga kayak pandang generasi yang sekarang seperti Lemah mental. Iya. Kelihatan Putus sama pacarnya, dia nangis-nangis di sosmed pamer. Kadang juga ada yang bunuh diri. banyak sih. Banyak seperti itu banyak. Bahkan Indonesia itu Asia Tenggara itu Ya, paling tinggi. paling tinggi. Kalau Asia sih masih Jepang, tapi Masih kalau Asia Jepang. Tenggara Kita udah termasuk Indonesia, kita paling tertinggi, nomor 1. Itu pengaruh sosmed juga itu. pengaruh Kalau sosmed. Saya dilihat bilang dari- tadi, makanya pengaruh pergaulan dan sosmed pengaruh. Jelas. Yang jelas sih kurangnya ya kayak ini anak-anak sekarang lebih seneng main game, main game. kumpul-kumpul di kafe ketimbang waktu beda lah zaman kita waktu dulu ABG kan ya. Nggak ada yang kayak gini kan. Iya, Jadi zaman waktu remaja dulu, waktu kuliah juga masih aktif loh. Karena kita ada remaja terus ada. kalau ada hari-hari besar Islam kita masih ikut buat ngebantu, dilibatkan semua jadi panitia. Sekarang saya lihat nggak ada. Saya nggak tahu itu maksudnya fenomena sekarang itu malah mereka itu malah jauh dari lingkungan masjid atau majelis-majelis. Jadi tawan nih, udah tua usianya. Amin. Ya. Udah beda generasi ya. Udah berapa? Enggak lah. Masih muda lah. Masih ya. muda. Semangatnya muda. Gitu kan. Dan umur itu adalah. Umur itu angka. Umur itu cuma angka. Sisanya lagi sekarang. Oke. Kan kalau di konseling kan pasti
tahu lah apa tentang perilaku manusia ya kan. Nah kalau ngomongin sekarang ini kan lagi di rumah aja lah trennya kan, di rumah aja, tren WFH, sehingga kita nih seakan-akan kita ada budaya baru nih, nah aktif keluyuran gitu kan. Jadi sekarang di rumah pergi pagi ya kan? pulang petang ya malam kan? ya, ya. Saya termasuk itu. Termasuk kan ya. Ya kan. Nah ini kan kita dihadapkan dengan situasi yang baru nih, ya kan. Kira-kira dan kalau dilihat sih malah ada fenomena yang aneh gitu, yang harusnya kan kita beradaptasi, ternyata nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa. Adaptasi ya kan? Itu butuh waktu. Kan jadi nggak semua manusia itu bisa beradaptasi dengan cepat. Itu mereka tergantung mengadopsinya bisa apa enggak, mau apa enggak. Yang diperluin apa supaya kita bisa adaptasi di perubahan yang terjadi ya, kadang-kadang nggak sesuai sama yang kita inginkan ya kan, nggak pernah kebayang nih. Nggak pernah kebayang. Maksudnya yang pandemi seperti ini atau gimana? Yang awalnya memang yang hidup yang kebayang kita kan pergi pagi sampai sore, udahlah di rumah istirahat aja, besok ya udah paling gitu. Sekarang kan di rumah terus nih. Sebenarnya gini, kalau dalam penyesuaian itu, maksudnya yang kita duga ini kayak zaman pandemi seperti ini kan. Tergantung kitanya. Nah, kita siap menerima apa enggak. Ini baru zaman pandemi loh. Nggak tahu kita ke 20 tahun ke depan menerima teknologi yang lebih canggih dari ini. Kita siap apa enggak? Gitu aja. Dalam hal apapun ya. Pandemi ini kan penyakit. 10 tahun lagi teknologinya berbeda. 10 tahun lagi berbeda lagi. Kalau kita nggak siap, nggak bisa nyesuaiin, habis. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang itu banyak. Kalau misalnya kita nyesuaiin itu, timbul gejala-gejala stres itu banyak. Stres banyak? Iya jelas. Kalau kayak misalnya WFH itu kan biasanya orang beraktualisasi, bersosialisasi setiap hari. Pagi, keluar rumah, ke kantor, sosialisasi sama teman, otaknya itu kan fresh kan. Pulang kerja mungkin capek, cuma fisik aja, dia balik lagi ke keluarga, istirahat. Besok pagi seperti itu lagi. Udah nyaman sama rules gitu ya kan. Tapi begitu ada perubahan datang secara tiba-tiba, dan dia tuh nggak suka, gua harus WFH ya kan, di rumah terus ya kan. Tapi begitu keluar udah diimbau kalau bisa jangan keluar kan, pandemi kan. Nah itu kalau orang yang nggak siap dan mentalnya kurang sehat juga, masa bisa nggak terduga juga akan terjadi gitu kan. Banyak anak-anak, saya baca waktu itu ada anak yang dibunuh. Ya betul. Karena orang tuanya capek ngajarin. Alasannya capek ngajarin, dipukulin pakai sapu. Enggak. Gampang banget ya kayaknya. Gampang. Kalau kayak gitu. Coba. Udah jelas kayak yang dia nggak sangka-sangka itu akan terjadi yang saya bilang. Seharusnya ibunya itu kan, kalau bukan zaman sekarang itu enggak gini, dia itu udah menyerahkan anaknya ke guru masing-masing, aman dong. Dia nggak ngajarin lagi, di rumah. Ngapain nggak pusing-pusing ya kan. Udah di sekolah ada gurunya, tinggal pulang kasih makan. Orang tua nggak pusing, mikirin bayar. Ya sekarang gini, caranya dia nggak mau tahu, yang penting anaknya diajarin. Yang penting anaknya sekolah. Yang waktu pembunuhan itu yang melakukan adalah ibunya, ibu rumah tangga. Bahkan ada yang sama orang tuanya yang iya. Aneh banget. Ya, berarti aneh. Berarti di situ ada satu beban berat yang diterima orang tua, dan orang tua itu nggak siap. Jadi ibaratnya gini, ngapain gue harus belajar ngajarin anak sendiri di rumah, tapi gue tetap bayar ke sekolah itu. Ada pikiran-pikiran gitu ya? Ada seperti pikiran itu. Pasti. Ada.
nggak mungkin. Itu tidak dipungkiri, Kan? manusiawi. Ya, lu cuman belajar online, terus harus mengerjakan soalnya didampingi orang tua. Dia merasa orang tua itu sebagai tugas yang bapak lah, nyari duit pagi pulang malam, pagi pulang malam. Terus orang ibu dia di rumah dengan banyak kerjaan di rumah tangganya. Terus satu lagi dapat beban lagi dari anak. Dapat tugas tambahan ya. Dapat tugas tambahan, dan itu misalnya ada ujian atau PR harus ngerjain gitu. Di situ Dan nggak semua orang tua mau. nggak semuanya, nggak, saya bilang tadi, nggak semuanya orang itu siap untuk menerima hal yang mendadak seperti ini. Tingkat stresnya tinggi. No. Terus sampai mentok. Ya, sambil minum dulu nih. Biasa ada. Udah aman. Biasa operator. Yang begitu biasanya ada dua mazhab, ada yang aliran diaduk, ada yang Oh, kayak bubur lah ya. bubur. Bubur juga gitu, bubur Ada ayam yang diaduk, bubur ayam juga gitu. ada yang nggak diaduk. Ada yang nggak diaduk. Saya Oh, termasuk aliran yang diaduk. yang diaduk. Kalau gue nggak diaduk. Diaduk. Enakan diaduk. Eh, Soalnya bercampur semua. rasa. Rasa. Kalau gue mau menikmati setiap lapis-lapis rasa. Dari yang pahit, Heeh. manis, Pengen manis. mantap. Oh iya, oke. Tapi nggak masalah gitu kan, nggak usah sampai ada formula apa. Nggak sampai Udah debat ribut gitu kan. gitu. Nggak sampai debat. Yang penting Diaduk selera apa aja enggak. gitu kan. Kayak sekarang yang hangat. Ada. Oke, balik lagi. Artinya kalau gue ngeliat nih, gak semua orang tua nih yang jadi orang tua betul. Mungkin mereka jadi orang tua kebetulan. Ada persiapan. Jadi orang tua aja gitu. Orang tua biologis aja kan. Orang tua biologis aja. Biologis aja kan. Kata gitu. Ya tuh saya bilang, kesehatan mental itu perlu untuk di kehidupan sehari-hari. Makanya gimana? Ya belajarlah, lihatlah dari cerita-cerita Nabi, sahabat. Belajarnya dari kisah. Belajar dari kisah itu bisa. Gue kira ada yang lain gitu. Nah, memang kisah ya. Kita harus kepada Nabi. Kehidupan sehari-hari itu udah bagus banget. Itu udah bagus banget. Ya, tangga gimana ngajarin anak, ya kan? Kita sabar sama kehidupan yang ibaratnya yang dikira kita itu pertama berumah tangga itu manis. Betul. Nah ternyata pas dijalanin, terus Toto udah punya anak ke satu. Manis banget. Makin tahun sampai sisi pahit gitu. Makin tahun dia nggak siap, yang terjadi. Nanti ujung-ujungnya apa? Kalau dia nggak nyalahin, oh ini takdir dari Allah, bohong banget. Langsung ke situ aja. Langsung ke situ. Banyak kan orang begitu. Jadi lakukan kayak macam kerja. Ini udah takdir. Kalau begitu always. Kayak perceraian kan juga tinggi gitu kan masa pandemi. Ini aneh juga nih, ya kan? Pernah gue baca itu satu hari itu bisa dia sidang 150 berkatan. Satu hari 150 antara bulan Maret sampai Agustus. Itu yang ke pengadilan. Ya, ke pengadilan. Yang males. Itu banyak. Nah, ini kan kalau ngelihat sederhananya biasanya kan ya ketika dia berkumpul harusnya kan semakin tumbuh benih-benih. Nah itu kan ya nggak? Teorinya seperti itu. Harusnya. Tapi ketika malah ada tren WFH, malah tren perceraian itu kan meningkat. Nah ini
Mana lu kalau ngelihat? Ya kan di situ tadi ente bilang kan makin kita tiap hari makin harmonis seperti itu. Betul. Iya. Oke, itu mungkin bagi orang yang tahu lah mana caranya atasi zaman yang mendadak yang seperti ini, kita harus mengatasinya itu dan solusinya itu seperti apa. Itu mungkin orang gitu. Tapi kalau buat orang yang pikirnya, gue bosen nih, sering ribut di rumah, apalagi yang banyak yang kena dampak karena pandemi ini, faktor ekonomi misalnya. Nah, misalnya ada gini, gaya hidup mereka udah tinggi ketika sang suami bekerja atau dua-duanya bekerja. Ya. Lalu pada pandemi ini perusahaannya itu down, pengurangan karyawan. Ya, Mereka kena. Gimana kabarnya kehidupan mereka itu? Gimana kabarnya gaya hidup mereka? Setelah mereka nggak punya penghasilan sama sekali. Jadi bayangin dong, biasanya mobil itu 1 bulan kredit ini kebayar. Oh, Motor kebayar, gaya hidup rumah nyicil kebayar. berarti ya, gaya hidup nyicil. Nah, seperti itu. Betul. Kayak hidup zaman sekarang nggak mungkin mereka nggak nyicil punya kartu kredit. Itu udah jadi Gaya hidup. Udah jadi gaya hidup, udah jadi tren hidup. Karena yang saya lihat gini, kebanggaan mereka itu ketika temennya punya mobil, gimana caranya dia harus punya. Jadi nggak mau kalah. Nggak mau kalah. Gengsi dong. Ibaratnya orang zaman sekarang udah punya anak, temennya ke Bandung, dia harusnya ke Bali. Bener nggak sih, temennya baru ke Bandung, gue ke Bali besok nih. Gimana caranya? Utang misalnya, bisa aja kan? Iya. Nah, mereka nggak siap nih. Tahu-tahu Allah kan punya rencana sendiri. Apa manusia tahu? Nggak tahu. Kita nggak ada yang tahu. So, pandemi ini bisa diperkirakan. Ya, bahkan berakhir kapan nggak ada. Berakhirnya kapan? Tahu-tahu main datang aja, lumpuh semua ekonomi dunia. Nah, jadi sekarang itu orang udah pada bodo amat gitu. Ya, jadi sekarang gitu. Jadi fenomena kayak gitu. Mereka tahu-tahu perusahaannya down, mereka udah nggak kerja, hidup mereka tinggi. Nah, di situ muncul masalah baru. Apa tuh? Ketika orang itu nggak mau ngelepas gaya hidup. Gaya hidup satu, terus pokoknya faktor ekonomi itu penyebabnya paling tinggi. Itu. Ya, itu dibilang gaya hidup itu. Mereka nggak bisa memenuhi gaya hidupnya lagi setelah mereka kena PHK. Apa timbulnya putus asa dan itu banyak kasus perceraian seperti itu. Tapi banyak, ada teman saya juga, mereka dua-duanya tuh kerja. Saya begitu mereka di PHK, dua-duanya di PHK kena, dia nggak ngeributin, ini kita kurang, pernah ngobrol, ternyata ya udah solusinya, kita ada duit sedikit, kita usaha, selesai. Karena apa? Waktu dia masih bekerja pun dia sederhana. Beda. Jadi kita ada 2 kasus itu kan. Ada yang memang dia tetap dia nggak gengsi untuk mengubah gaya hidup. Nggak ngerubah. Ya. Jadi dia gini, biasanya pagi-pagi itu mereka berdua kan berangkat ke kantor, pagi ke meja. Begitu dia kena imbas ke pandemi, dia harus di PHK. Dia nggak suka, dia nggak malu. Apa? Karena kan jelas, Nabi Muhammad bilang, kalau kita ini hidupnya itu kan bukan bekerja aja intinya, berdagang, ya kan, itu berwirausaha seperti itu. Sebenarnya itu adalah solusinya seperti itu, gimana cara kita menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Nah itu dia bilang, makanya bedanya hidup sederhana, hidup yang agak hedonisme seperti itu.